Nah, baik. Perkenalkan nama saya Gerald Manuel dari Teknik Industri Angkatan 2023 dari kelompok 18 Tutorial Statistika 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mingguan yang telah saya kerjakan mengenai modul 3 Tutorial Statistika 1. Dan di sini untuk soalnya untuk shift 2 yang pertama, waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi tertentu memiliki alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 12. Tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut dapat bertahan hidup lebih dari 25 minggu. Nah, di sini kita kerjakan pada Minitab. Di sini sudah saya kerjakan sebelumnya. Nah, di sini kita yang pertama itu kita klik calculate, kemudian probability distribution, kemudian kita cari yang gamma. Nah, kita klik yang gamma ini. Nah, kemudian di sini cumulative probability, kemudian di sini kita masukkan shape parameternya, yaitu 3 yang tadi, kemudian scale parameternya itu 12, kemudian untuk input konstannya itu kita masukkan 25. Nah, setelah itu kita oke. Nah, maka didapatkan hasil 0,345867 ini. Nah, selanjutnya di sini itu kita hitung, di sini sudah saya hitung. Untuk nomor satu itu berarti satu min 0,345867. Berarti untuk eh, probabilitas bahwa tanaman tersebut dapat bertahan hidup lebih dari 25 minggu itu adalah satu dikurang 0,345867 ini sama dengan 0,654133. Jadi probabilitasnya adalah 0,654133. Nah, kemudian pada RStudionya ini, nah ini kita masukkan untuk nomor satu parameter distribusi gamma, alfanya sama dengan 3, beta sama dengan 12. Probabilitas bahwa hewan bertahan hidup lebih dari 25 minggu. Di sini kita masukkan probabilitas satu ini min P gamma 25, shape sama dengan alpha, scale sama dengan beta. Nah, di sini prob kita masukkan hasilnya adalah 0,654133 ini, yang mana hasilnya adalah sama dengan di perhitungan. Kemudian untuk yang nomor 2, soalnya adalah jumlah pengunjung ke sebuah galeri seni dalam 4 jam dengan parameter lambda sama dengan 20, berapa probabilitas bahwa galeri tersebut akan dikunjungi antara 15 dan 25 orang dalam periode 4 jam. Nah, di sini kita kerjakan pada untuk yang nomor 2. Nah, di sini itu kita klik calculate, kemudian probability distribution, kemudian kita pilih yang gamma. Nah, di sini cumulative probability, kemudian shape parameternya. Yang pertama itu 15. Kemudian scale parameternya itu 0,2. Kenapa 0,2? Itu dikarenakan eh 2 4 4 jam ini parameternya kan lambda sama dengan 20, berarti 4 per 20 atau 4 dibagi 20 sama dengan 0,2. Maka di sini kita masukkan 0,2, kemudian untuk input konstannya kita masukkan 4, kemudian kita oke. Nah, maka didapatkan hasil 0,8954136 ya. Kemudian selanjutnya ini karena ada dua nih di antara 15 dan 25, maka kita lakukan hal yang sama untuk yang kedua. Kita klik calc, probability distribution, kemudian gamma. Kemudian kita tinggal ganti yang pertama kan 15, kemudian yang kedua itu 25. Jadi tinggal kita ganti aja shape parameternya menjadi 25, kemudian kita oke. Dan didapatkan hasil 0,15677 ini. Nah, maka untuk perhitungannya adalah 0,8954136 ini yang pertama tadi yang share parameter 15 dikurang dengan yang share parameternya 25 ini dikurang dengan 0,1567773, maka didapatkan hasilnya adalah 0,738,363. Nah, pada RStudionya ini kita masukkan parameter distribusi Erlang. Nah, untuk K1-nya
15, K2-nya 25, lambdanya 20, scale-nya ini 4 dibagi lambda tadi, kemudian waktunya itu 4 jam. Kemudian kita run. Nah, maka didapatkan hasil 0,7383631 ini sama dengan yang di perhitungan. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3, jumlah jam per minggu yang dihabiskan oleh seorang karyawan dalam pelatihan adalah antara 2 hingga 8 jam. Tentukan probabilitas jika karyawan menghabiskan lebih dari 5 jam dalam pelatihan dalam 1 minggu. Nah, di sini kita kerjakan dalam eh, Minitab-nya. Nah, di sini kita klik kalku, kemudian probability distribution, kita klik yang uniform. Nah, kita masukkan nih lower endpoint-nya 2, kemudian upper endpoint-nya 8, kemudian input constantnya 5. Di sini kita oke. Nah, maka didapatkan hasil 0,5. Maka untuk perhitungannya 1, untuk probabilitas itu kan 1. Nah, maka dikurang 0,5 sama dengan 0,5. Jadi jawabannya adalah 0,5. Nah, untuk di RStudio-nya juga parameter distribusi uniform ini untuk A-nya sama dengan 8, kemudian untuk B-nya sama dengan A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 8, probabilitas bahwa X kurang dari 5 adalah 0,5 ini jawabannya. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 3, untuk yang nomor 4, jika proporsi dari model sepeda motor yang memerlukan perawatan dalam 1 tahun dengan alfa sama dengan 4 dan beta sama dengan 5, berapa probabilitas bahwa proporsi yang memerlukan perawatan adalah antara 30% dan 60%? Nah, di sini kita kita kerjakan terlebih dahulu pada Minitab. Nah, yang pertama itu kita klik calc, kemudian probability distribution, kemudian kita klik yang beta. Nah, setelah itu kita masukkan shape parameternya. Yang pertama 4, kemudian yang kedua 5. Nah, kemudian untuk input konstannya di sini, tadi kan 30% dan 60%, artinya 0,3. Yang pertama kita coba dulu yang 30% atau 0,3 ini. Nah, maka dia dapat hasil sebesar 0,194,104 untuk yang 30% ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang kedua ini, kita klik calc, kemudian probability distribution, kemudian kita klik beta, kemudian ini cumulative probability, first dan second shape parameternya itu sama, 4 dan 5. Kita hanya merubah input konstannya ini, yang tadi 30% menjadi 0,3 ini, sekarang itu yang 60% atau 0,6. Setelah itu kita oke, maka didapatkan hasil 82 0,826330 ini. Maka untuk perhitungannya di Word itu kita kurangkan yang tadi 0,8263 itu kita kurangkan dengan 0,1941104, maka didapatkan hasil sebesar 0,632226. Nah, kita coba di Word di RStudio parameter distribusi beta dengan alfa sama dengan 4, betanya 5. Nah, batasnya nih ada batas atas 30% dan batas bawahnya 60%. Jadi X1-nya 0,30, X2-nya 0,60. Nah, berapa probabilitas bahwa proporsi antara 30 dan 60 ini kita run, maka didapatkan hasilnya adalah 0,6322252 sesuai dengan perhitungan yang ada yang sudah dihitung. Jadi sekian presentasi untuk tugas mingguan dari Statistika 1 Modul 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.